Radio Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat Radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat Radio Suara Teknika. Lewat Radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Hai sahabat Teknika, kembali lagi dengan saya Dani dalam acara Ginanti, berbagi pengalaman, praktik baik dan prestasi. Nah, kali ini narasumber kita adalah yang muda, ya, semangatnya muda, dari fisik juga masih muda nih, sehingga semuanya akan terasa lebih bermakna dan lebih berwarna hari ini. Oke ya sahabat Teknika. Baiklah sahabat Teknika, tanpa berlama-lama ya, saya perkenalkan dulu nih untuk narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Kumala Dewi MPD. Nah, dari segi namanya nih ya sudah indah gitu ya. Sekarang kita tengok lagi deh narasumber kita ya. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang. Selamat siang juga untuk Sobat Teknika. Baiklah, untuk hari ini Ibu gimana? Gimana perasaan Ibu hari ini? Ditarik kembali ke sini. Ditarik kembali ya, berarti udah yang keberapa kali ini Bu? Ini berarti kali kedua saya ke sini. Perasaannya punya pekerjaan yang baru lagi. Oh, ternyata pekerjaan saya hari ini belum selesai. Seperti itu. Iya, tidak akan pernah selesai Bu, tapi memaknainya bermakna sekali. Iya, tapi itu merupakan tantangan dan merupakan kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol lagi dengan host kita yang memang nanti pertanyaan-pertanyaannya ini akan saya tunggu-tunggu ini kayaknya. Baiklah. Baiklah, Ibu maaf ini ada salah teknis sedikit ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya nih, untuk biar sahabat Teknika lebih paham dan lebih mengenal kembali ya kepada narasumber kita hari ini dalam program yang berbeda. Silakan Ibu memperkenalkan diri dulu untuk yang siang hari ini kepada sahabat Teknika. Silakan. Oke, terima kasih. Kalau dari segi nama saya cukup simpel, hanya 10 huruf, 11 plus spasi. Jadi nama saya adalah Kumala Dewi. Panggilan saya dipanggil Lala. Saya merupakan guru IPA di SMP Negeri 4 Kubu Tambahan. Jadi Jauh mungkin ya, Bu, segitu. ya? Kalau dari sini sekitar 22 kilo. 22 kilo, Iya, berarti lumayan. tidak jauh Bu. Tidak jauh karena akan berpraktik baik yang bagus lagi gitu ya Bu ya. Walaupun di desa tetapi kita harus
tetap semangat ya. Kita harus mampu mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di desa itu, sehingga walaupun kita di desa, kita juga bisa untuk tetap eksis di kota. Nah, Wah, itu ya. cocok ini jadi fasilitator, motivator gitu ya sahabat teknika ya. Bella Ibu, yang saya dengar nih ya Ibu ya, Ibu adalah, sana serius nih Ibu ya. Serius. Oke, saya juga serius. Baik, Ibu adalah PP dari CGP Angkatan 11 dan Ibu sendiri adalah sudah guru pamong Angkatan 5 gitu ya Bu ya. Saya PP angkatan ke-11 dan saya itu dulu prosesnya saya adalah CGP angkatan 5. Benar, CGP Angkatan 5. Ya, jadi setelah kita melalui proses CGP, jadi saya tidak berhenti sampai itu saja. Jadi pada saat saya menjadi CGP, saya melihat PP saya. Oh, Bapak ini begini, setiap hari mengunjungi kami. Apakah bisa suatu saat saya berada di posisi Bapak itu? Nah, ternyata setelah saya ikuti prosesnya, saya cari tahu bagaimana sih jalannya. Jadi guru penggerak itu tidak hanya nantinya akan menjadi kepala sekolah atau apa tidak, tapi pengalaman luar biasa. Mari setelah kita selesaikan satu pendidikan, kita meningkat lagi ke pendidikan yang lebih. Jadi motivasi internalnya nih muncul. Motivasi gitu ya, Bu? internal saya muncul. Kebetulan juga banyak teman-teman, sahabat-sahabat di sekitar saya juga kita bersama-sama untuk kita bisa untuk menjadi pengajar praktik. Jadi ya pada saat itu kita mendaftar. Dan kebetulan dari 46 kemarin pengajar praktik yang lulus, untuk di CGP Angkatan 11 ini kebetulan hanya 11 orang yang bertugas, salah satunya adalah saya. Ya, luar biasa sekali sahabat teknika ya. Proses dan perjalanannya sangat bermakna sekali. Bahkan ini menjadi motivasi internal itu, untuk menumbuhkan motivasi itu kan susah ya Bu ya. Kecuali kita melihat sosok yang memang membangkitkan motivasi kita. Benar nggak Bu? Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya yang menjadi motivasi itu adalah saya itu sebenarnya ingin mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan pada pendidikan saya menjadi CGP itu. Dan saya pun juga ingin seperti sekarang akhirnya saya tahu STEMSI. Awalnya tidak tahu. Biasanya saya hanya lewat gerbang luar itu saja. Oh, ini loh STEMSI. Sekarang sampai gitu ya. dalam-dalamnya ya saya tahu. Saya punya banyak teman, saya punya banyak sahabat yang ada di sekolah-sekolah yang tentu saja kalau seandainya saya tidak menjadi PP ya saya tidak tahu. Iya, betul Ya, sekali. jadi seperti itu. Ya. Ibaratnya kalau kita jadi PP itu kita bisa jalan-jalan ya Bu ya. Iya. Jalan-jalan kemudian dapat teman banyak, iya, tapi banyak keuntungan yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kita jadi guru itu tidak hanya sebatas jadi guru yang dalam zona nyaman saja, tapi kita juga berekspresi untuk mengeluarkan apa yang kita punya. Begitu benar ya Bu Iya, ya? benar luar biasa. Iya. Apalagi kebetulan juga CGP saya itu CGP yang hebat. Jadi selain mereka belajar dengan saya karena saya menjadi pendamping praktiknya mereka, saya juga banyak belajar dari mereka. Berarti di sana kita berkolaborasi, saling berbagi praktik baik. Kadang-kadang walaupun posisi saya sebagai pengajarnya dia, ada titik di mana saya yang harus belajar pada CGP saya, dan saya sangat terbuka untuk hal-hal yang seperti itu. Iya, luar biasa. Lagi luar biasa yang kesekian kali ini saya ucapkan Ibu ya. Karena kita guru itu manusia tidak luput dari kesalahan gitu ya Bu ya. Karena kita masih selalu belajar. Jangankan kita sebagai PP, maaf Ibu sebagai PP gitu maksudnya ya. Kita sebagai guru biasa pun kita kadang belajar pada peserta didik kita dalam kelas dan bagaimanapun. Nah, setahu saya nih dalam materi guru penggerak ini banyak sekali berkaitan dengan peserta didik. Ya, bermanfaat sekali ya Ibu ya. Iya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin itu seperti kunjungan saya hari ini ke sini ya. Iya. Tentang Kunjungan apa itu, Bu? saya hari ini ke sini adalah ini namanya pendampingan individu keempat. Jadi CGP saya itu open class. CGP saya itu saya masuk ke dalam kelasnya. Kemudian saya melihat bagaimana proses pembelajaran yang dia lakukan bersama murid-muridnya. Apa saja yang saya lihat di sana? Yang pertama, saya melihat bagaimana CGP saya menerapkan disiplin positif sama muridnya. Kemudian yang kedua, saya melihat bagaimana CGP saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Zaman sekarang pembelajaran tidak seperti dulu. Jadi, kita harus melihat kebutuhan siswa kita apa sih? Kadang-kadang mungkin ada anak yang lebih suka belajar dengan membaca, tapi ada juga beberapa anak yang suka
belajar dengan mendengarkan. Nah, itu yang dinamakan dengan diferensiasi. Jadi, perbedaan kebutuhan itu yang harus kita sebagai seorang guru kita memfasilitasi. Nah, selanjutnya saya juga melihat bagaimana sih CGP saya menerapkan KSE. KSE itu adalah kompetensi sosial emosional. Jadi, kita di dalam kelas itu tidak hanya anak-anak perhatikan Bu Guru ya, tidak seperti itu. Bagaimana caranya kita mengajak anak-anak itu untuk belajar sambil bermain. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, sekolah itu adalah taman siswa. Nah, di sini saya melihat penerapannya bahwa bagaimana sih caranya kita bisa mengajak anak-anak itu tetap ada belajar tapi dia bermain. Bisa di sana di kelas nanti kita tambahkan ice breaking, atau mungkin pada saat anak-anak sudah jenuh, kita bisa melakukan sekarang ada yang namanya teknik stop. Jadi mereka berhenti dari segala aktivitasnya sejenak, mengatur nafas kembali sehingga mereka bisa tenang kembali dan akhirnya mereka diharapkan untuk bisa fokus lagi. Nah, selain itu yang dituntut sama pengajaran guru penggerak. Tapi saya ada menuntut lebih dari CGP saya. Apa itu? Saya menuntut mereka agar bisa juga menerapkan sebuah model pembelajaran di sana. Nah, jadi karena mungkin terpengaruh ya, karena saya juga guru pamong IPA, jadi saya ingin CGP saya itu memang benar-benar dalam proses pembelajaran dia punya payung besar. Apa sih yang harus dia lakukan, tahapan-tahapan pembelajarannya itu. Nah, jadi CGP saya itu dia menginsertkan 4 sekaligus sekarang. Bagaimana melihat budaya positif, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, memasukkan KSE-nya juga tetap dalam payung besar ada sebuah model pembelajaran gitu. Ya ampun, lengkap sekali ya sahabat teknika ya. Jadi CGP-nya Ibu pasti luar biasa ya, semuanya dirangkum dalam satu kegiatan. Jadi semuanya dalam pembelajaran itu bisa langsung diterapkan keempat-empatnya. Jadi Ibu kunjungan hari ini sangat bermakna sekali untuk CGP Ibu ya. Iya, dan seperti yang saya lihat ternyata CGP saya luar biasa. Mereka memang mampu mencari intisari apa yang saya sampaikan kepada mereka. Bahkan apa yang mereka tampilkan itu justru di luar ekspektasi, lebih dari apa yang saya inginkan. Ya, jadi seperti itu. Berarti di guru penggerak ini memang kita dituntut untuk apa ya? Berinovasi. Nah, kita dituntut untuk lebih memahami siswa. Apa sih keinginan dari siswa ini sehingga kita jadi guru tuh hanya sebagai sebatas fasilitator. Benar ya Bu? Sebagai fasilitator ya, bukan yang lainnya. Ya. Iya, kita adalah fasilitator di kelas. Iya, kita memfasilitasi pembelajaran di kelas terhadap peserta didik. Nah, untuk materi dari guru penggerak nih Bu, saya sangat kepo ya. Sangat kepo dengan pembelajaran diferensiasi ya. Memang ini adalah pembelajaran yang memang sudah kita lakukan sih sepertinya. Nah, sepertinya dari dulu sudah kita lakukan, cuma istilahnya itu yang baru melejit gitu ya. Ternyata ketika kita jadi guru tuh, oh ternyata ini pembelajaran yang sudah saya lakukan berkali-kali. Ternyata namanya istilahnya begini ya. Itu baru dimunculkan ketika materi guru penggerak itu muncul Bu. Yang saya rasakan kemarin waktu saya jadi CGP begitu. Oh ini adalah pembelajaran diferensiasi ternyata. Ternyata. Iya, padahal keseharian kita pernah. Gitu. Iya. Iya benar sekali. Jadi guru-guru itu tidak asing semestinya tentang pembelajaran ini, namun ditekankan kembali dalam pendidikan guru penggerak. Gitu iya, ya, Bu, ya? Iya. Mungkin saya cerita sedikit. Saya punya satu boleh, orang. Jangan sedikit Ibu, yang banyak. Satu orang CGP yang usianya 55 tahun. Oh ada. Ada satu orang CGP. Saya punya sekarang. Yang saya ampu sekarang. Saya punya CGP yang usianya 55 tahun. Jadi kalau kita bicara mungkin dia itu adalah guru senior. Biasanya guru senior itu orang yang sangat kebal terhadap perubahan. Tapi seperti apa yang tadi Bu Dani sampaikan, ternyata kalau dia mau sedikit terbuka, apa yang sudah dahulu dia lakukan sekarang hanya dia tahu istilahnya seperti ini. Dan dia kemarin saya PI ke sana, dia sharing sama saya, "Oh, Ibu, ternyata ini memang seperti apa yang sudah saya lakukan." Nah, sekarang intinya adalah kita terkadang sulit untuk menanamkan hal-hal yang sama terhadap guru-guru yang agak-agak senior misalnya seperti itu. Tapi jika mau terbuka sedikit, saya yakin apa sebenarnya ini hanya perubahan itu sebenarnya sesuatu yang indah dan enak apabila kita mau mengikuti. Iya betul sekali. Ya, Penting dijalankan dengan hati gitu. Iya, apalagi kalau kita mau lebih terbuka,
Lebih Jadi bagus lagi. iya lebih bagus lagi. Ternyata oh ini pernah saya jalani loh. Kayak kita ngasih ice breaking mungkin anak-anak lagi seperti apa kita ajak nyanyi itu mungkin sudah dari dulu mungkin sudah ada, tapi Iya. tidak ditekankan dalam proses pembelajaran. Iya betul sekali, dan istilahnya yang berbeda Ibu. Iya betul, istilahnya yang berbeda. Iya, kalau dulu kalau setahu saya gitu ya, ketika saya mengajar di sini nih, ice breaking tuh namanya pendinginan. Bu, saya lakukan pendinginan dulu. Oh iya ya, pendinginan silakan. Oh sekarang beda lagi. Istilahnya beda, cuma actionnya tuh sama gitu ya, Bu. Gara-gara guru penggerak nih, jadi guru-guru kita semakin terbuka pemikirannya, ya lebih berinovasi, motivasinya lebih tinggi kalau saya rasakan. Iya. Nah, jadi motivasi antara guru yang senior sama guru yang junior itu sekarang sudah mulai hampir sama gitu. Iya, Jadi hampir motivasi sama. itu. Tetapi di satu sisi saya ingat dengan sebuah perkataan, apapun itu guru senior itu adalah guru perintis. Iya betul. Sedangkan kami adalah guru-guru muda adalah guru-guru pewaris. Iya. Jadi apa? Jadi sebenarnya yang paling berperan terhadap segala sesuatu itu adalah perintis. Tanpa dia merintis dengan baik, maka kami sebagai pewaris itu tidak akan mampu melaksanakan dengan baik juga. Iya Seperti betul itu. sekali. Pokoknya guru lah, guru perintis tuh lebih lebih dari segalanya. Tapi tetap ya semua guru tuh pasti ada proses belajar. Iya, Ya, dengan proses kolaborasi yang baik, apalagi betul. di STEMSI ini saya lihat luar biasa kolaborasinya. Saya Iya. yakin kita nantinya bisa untuk menghadirkan sebuah proses pembelajaran maupun sekolah yang nyaman untuk siswa-siswa kita. Iya betul sekali. Siswa nyaman, guru nyaman, semua pembelajaran pasti terasa nyaman. Iya, Ibu, betul. Baiklah Ibu, untuk yang selanjutnya yang untuk jadi guru pamong, nice ya. Untuk jadi guru pamong ini 11-12 tugasnya dengan PP ya Bu ya. Lebih susah tugasnya ke PP. Oh lebih susah. Lebih PP. lebih susah ke PP karena secara kajian materi lebih padat di PP. Karena selain kita di sana itu harus mampu di kelas, kita juga harus mampu bagaimana kita itu mengarahkan CGP kita agar paham, terutama goal terakhirnya menimbulkan budaya positif yang ada di sekolah, kemudian nanti bagaimana CGP kita ini mampu menjadi sosok pemimpin. Pemimpin bukan berarti sebagai kepala sekolah, tidak. Pemimpin dalam hal kecil pada saat dia mengajar di kelas, dia juga sebagai pemimpin pembelajaran. Nah itu, kalau di Guru Pamong itu tugas saya pada saat kegiatan PPG yang masih ada interaksi ya saya bilang ya. Ada interaksi antara dosen pembimbing, guru Pamong dan mahasiswa PPG. Itu kegiatannya kami mendampingi mereka itu pada saat perumusan masalah yang nantinya akan dibuat sebagai modul ajar kemudian di-actionkan di kelas. Hanya dalam tahapan seperti itu. Oh, iya. Yap. Jadi dengan saya yang mendapatkan ilmu CGP itu jadinya sejalan dengan apa yang saya lakukan. Begitu. Berarti pas Bu ya. Sekarang PP kemudian jadi guru pamong. Jadi memang materinya itu 11-12. Iya, Hanya saja 11-12. actionnya agak berbeda. Iya, actionnya yang berbeda. Kalau di PPG kita 100% ketemu di dunia maya. Iya, betul. Iya. Kalau di CGP ada fase-fase yang memang kita harus luring nih gitu. Iya, ada Seperti fase-fasenya. pendampingan sekarang ya. Baiklah Ibu, untuk yang guru pamong dan PP nih gitu ya. Semua materi kan saling berkaitan. Iya. Semua berfokus pada peserta didik. Ya, jadi peserta didik itu yang nomor satu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator seperti yang saya katakan tadi ya. Menurut Ibu nih ya, dari beberapa kali mendampingi CGP yang ada, sebagian besar apakah sudah ada perubahan? Baik itu dari mindset atau dari sikap atau bagaimana? Oke, sebagian besar sudah ada perubahan yang bahkan luar biasa. Ya, jadi yang awalnya mereka itu hanya memahami bahwa mereka hanya harus ada di kelas, tetapi sekarang mereka sudah tahu bagaimana caranya. Memang proses pembelajaran itu dimulai dari rasa nyaman terlebih dahulu. Bagaimana dia itu menimbulkan perasaan nyaman kepada siswanya sehingga apa yang guru itu sampaikan itu memang bisa masuk ke dalam benak siswa. Jadi perubahan itu memang luar biasa. Iya, perubahan itu ada berarti sahabat Iya, teknika. Jadi ada. ada anggapan bahwa kita guru-guru
wah ikut guru penggerak, aduh banyak sekali tugasnya, aduh malas atau gimana. Tapi sekarang itu guru-guru semakin termotivasi Ibu. Iya. Jadi guru penggerak atau CGP itu jadi penilaian orang-orang itu berbeda gitu. Iya. Terkesan bahwa oh ini pasti menguasai tentang pembelajaran, gitu. Bener nggak Iya, Bu ya? tapi kalau seandainya sudah masuk ke dalam lingkaran circle guru penggerak, tugas-tugas itu sebenarnya tidak banyak. Iya. Ya, jadi karena kita sudah enjoy, kita sudah punya teman untuk berkolaborasi, apalagi sudah disediakan pendamping praktik, disediakan fasilitator, Iya, tempat betul. kita bebas untuk bertanya. Saya yakin pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan. Ya, Iya, betul jadinya sekali seperti itu. ya. Jadi sahabat teknika di luar sana yang jadi guru nih ya, jangan takut lagi ikut guru penggerak gitu ya Iya, Bu ya. Ini betul. ada rasa ketakutan tersendiri gitu ya. Betul. Ketakutan bahwa oh tidak bisa membagi waktu, padahal memanage waktu itu bisa dilakukan seiring jalan Iya, ketika betul, betul. mengalaminya gitu ya. Baiklah sahabat teknika di luar sana ya, jangan takut-takut ikut guru penggerak, semua akan mengalami proses itu ya. Iya. Berbagi pengalaman itu sangat penting gitu ya Bu ya. Iya, betul. Baiklah Ibu, terima kasih sudah mau hadir di dalam Suara Teknika ini ya. Jangan kapok ya Bu ya. Baik, terima kasih. Mungkin saya tunggu nanti undangannya lagi. Iya, oke. Jadi Di saya list, suka nanti di list sini. ya. Oke, Apa, Bu? oke. Saya suka berarti di sini ngobrol sama Ibu Dani itu luar biasa. Aduh ya, saya luar biasa ngobrol dengan Ibu. Baiklah Ibu, ini yang di akhir closing statement ya. Bagaimana Ibu berikan kata-kata motivasi bagi guru-guru di luar sana yang belum ikut guru penggerak atau untuk siswa-siswa ataupun untuk sekolah kita. Untuk guru-guru yang ada di luar sana, marilah kita bersama-sama menjadi seorang guru yang kehadirannya dimimpikan oleh siswa kita. Mungkin itu saja, karena luar biasa bagaimana caranya, tekniknya seorang guru bisa menjadi guru yang dimimpikan oleh siswa. Iya, yang Ya. dimimpikan yang dinantikan. Yang dinantikan Dimimpikan kehadirannya. Oh, sekarang saya mau nunggu ibu ini, sekarang pelajaran ini. Apalagi kalau kita bisa sampai jadi orang yang selalu dicari-cari sama siswa, itu luar biasa kebanggaannya. Iya, senang Guru yang memiliki kebanggaan luar biasa bukan pada saat guru itu mendapatkan gelar sarjana, bukan pada saat dia menang lomba atau apa, tapi dia mendapatkan kebanggaan tertinggi itu adalah pada saat dia dimimpikan kehadirannya di kelas oleh siswanya. Ya ampun, ya itu adalah mimpi saya Ibu ya. Mimpi saya harus dinanti-nantikan sama peserta didik saya. Ya selama luar saya biasa. jadi guru penggerak ini, saya merasakan perubahan itu. Sama Iya, seperti memang. yang Ibu katakan tadi. Iya. Ya. Ayo semangat guru-guru di luar sana gitu ya. Ayo Bu, ya. kita ikut guru penggerak, karena pengalaman pendidikan materi yang didapatkan di guru penggerak itu tidak bisa kita dapatkan di luar. Jadi itu yang memang paling berharga dari kegiatan guru penggerak. Iya, baiklah. Iya. Baiklah sahabat teknika ya. Kalau ini di lebih menukik lagi ini kita bisa berjam-jam karena Iya, saking betul, enaknya betul. kita membahas itu ya Bu ya. Saking enaknya karena kita ingin banget memotivasi sahabat teknika di luar sana gitu. Benar ya Bu ya? Baiklah Ibu, terima kasih sudah hadir di sini ya. Nanti jangan kapok lagi, nanti kalau dihadir di mendadak boleh ya Bu ya. Boleh. Baik, terima kasih juga untuk Bu Dani Iya, sama-sama karena Ibu. sudah mengundang saya untuk kedua kalinya ke sini. Baiklah Ibu, ini kita akan mengakhiri pertemuan kita, tapi di luar sana jangan diakhiri lagi ya Bu ya. Oke. Oh ya. Baiklah sahabat Teknika, demikianlah perbincangan kita hari ini. Siang ini kita akan kembali lagi dengan program Ginanti dengan narasumber yang berbeda lagi dan luar biasa. Sampai jumpa.